Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Bapak Bupati beserta istri. Yang luar biasa berani betul ini Pak Bupati. Tapi bapak-bapak perlu tahu, kalau ada suami yang ngewel soal poligami banyak cerita, hakul yakin tidak akan terjadi itu. Itu hanya di mulut saja. Kalau diam-diam, waspada ibu. Kalau percaya saya Bupati, selama bapak suka ngomong soal poligami, tidak bakal terjadi. Tapi ibu-ibu yang suaminya diam-diam, tidak pernah ngomong soal poligami, hati-hati bu. Pak JM diam-diam, hati-hati. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, Pak JM yang saya hormati beserta istri, Pak Kapolres yang saya hormati, Ketua DPRD yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama Bapak satu demi satu. Saya takut kesalahan menyebut nama, dan yang lebih penting, yang sejujurnya saya belum tahu namanya Bapak. Nah, saya ingin berkisah 7 orang pemuda. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Bagaimana reaksi masyarakat waktu itu? Semua membencinya. Bahkan pejabat waktu itu perintahkan, tangkap anak muda itu, mengejarkan kesesatan. Maka dikejarlah 7 pemuda ini. Mereka dimaki, mereka dilimpari, mereka dihina, mereka diteror. Maka mereka lari masuk ke dalam gua. Begitu masuk dalam gua, sebelum mereka tidur, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati kami, lindungi kami dari orang-orang jahat, selamatkan akidah kami ya Allah. Mereka tidur. Al-Quran jelaskan, tidak masuk akal. Mana bisa orang tidur 309 hari? 2 hari aja orang tidur sudah bening. Hah? Berapa ibu? Ah, ternyata ibu perhatikan, 309 tahun, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Musa alaihissalam, Fir'aun punya keputusan, siapa yang melahirkan laki-laki, bunuh hidup-hidup. Siapa yang didapati hamil, ditunggu anaknya. Kalau laki-laki, bunuh hidup-hidup. Akhirnya perda dilaksanakan. Semua laki-laki bayi yang lahir, kubur hidup-hidup. Lahir Musa, gelisah ibunya, dibawa lari. Akhirnya ibunya pasrah. Ibunya membuat peti. Dihanyutkanlah Musa kecil ke atas peti, Sungai Nil. Subhanallah, tidak sampai di situ. Justru petinya Nabi Musa hanyut, masuk ke pengarangannya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun. Fir'aun bikin perda bunuh anak laki-laki. Justru Musa alaihissalam besar di dalam rumahnya Fir'aun, laknatullah alaih. Selamat Nabi. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Banyak lagi kisah-kisah keajaiban dalam Quran, tapi karena waktu yang terbatas, tidak cukup kita ceritakan. Lalu apa hikmahnya? 1, ternyata dari dulu pengusaha dan penguasa kadangkala menjadi lawan dalam dakwah. Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, contoh yang Al-Quran, mereka melawan dakwah. Tapi alhamdulillah di Cilacap, bupati kita mendukung dakwah. Mana buktinya? Saya diundang ceramah. Bahkan beliau katakan, istri saya Ustadz tiap malam dengar ceramah. Saya tidak tahu apakah setelah itu ibu ikhlas suami kawin lagi. Nah, itu efek yang lain. Alhamdulillah. Kalau seorang bupati, seorang GM, Kapolres, Dandim, jabatannya ketua DPR, jabatannya tidak memudahkan masuk surga, keliru dan rugi besar. Coba kau Pak Bupati, ada kepala dinas di sini? Boleh angkat tangan kepala dinas Pak? Camat atau kepala dinas? Tidak ada yang hadir? Ada. Ada beberapa.
Kenapa bisa datang pejabat-pejabat? Karena ada Pak Bupati. Coba kalau tidak ada bupati, biar dikasih undangan 3 ndak datang. Ada polisi di sini? Ada? Coba angkat tangan polisi. Coba banyak. Kenapa banyak yang datang? Ada Kapolres. Maka keliru dan rugi besar jika diberi amanah jadi bupati, Kapolres, ketua DPR, GM tidak memudahkan dirinya masuk surga. Kenapa? Bupati Kapolres hanya satu di Cilacap. Kalau ulama di Cilacap banyak, masuk surga kelak ngantri. Berapa penghafal Quran di Cilacap? Berapa imam masjid? Berapa penceramah? Ratusan. Maka pun kalau masuk surga harus ngantri. Bupati sendiri tidak perlu ngantri. Kapolres sendiri tidak perlu ngantri. Tapi karena sendiri, salah pun gampang didapat malaikat. Mana Bupati Cilacap? Tarik dia. Mana Kapolres? Itu dia, Pak. Ayo, Pak, jadikan jabatan untuk memudahkan diri Bapak masuk ke dalam surga. Pak GM, jadikan GM memudahkan masuk ke dalam surga. Coba kalau Pak Bupati pergi salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pak Bupati cari, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya dapat berjamaah di masjid. Satpol PP, polisi setengah. Kan polisi setengah itu Satpol PP. Sampai-sampai saya pernah begini, ada komandan Satpol PP, dia bilang, Ustaz, gara-gara ceramahmu banyak Satpol PP ceramah. Digugat cerai, digugat sama istrinya. Kenapa? Istrinya keberatan. Karena bukan kau pale polisi, kukira kau polisi, ternyata kau polisi setengah. Satpol PP lapor sama kepala dinas PU. Pak Kadis, tadi subuh Bapak dicari sama Pak Bupati. Beliau katakan, ini kepala dinas PU tidak pernah juga didapat di masjid. Besok Pak, subuh jam 4, setengah 4 sudah ada di masjid. Kenapa? Karena dia takut dicopot jabatannya. Begitu juga Kapolres. Kalau Kapolres datang sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Kambim, ini Kasat Bimas. Tidak pernah juga didapat ini Kasat Bimas datang di masjid. Baru dia bimbing masyarakat, tidak pernah ada. Oh besok Pak, belum azan, dia yang azan Pak. Itu enaknya punya pejabat. Kalau Ustadz, mari saudara-saudara sekalian, paling hanya bahasa di mulut. Begitu dipaksa, apa Ustadz, kok gila? Coba, jangan jadikan jabatan musuh dalam kebaikan. Jabatan Pak ada batasnya, Kapolres ada batasnya, Bupati ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Bapak Kapolres naik, apa batasnya? Pensiun. Begitu Bapak pensiun, masih boleh pakai baju dinas pangkat. Bapak pakai dikira orang gila. Coba Pak. Tapi Ustadz tidak ada pensiunnya. Ayo, satu, jadikan jabatan Bapak dari hikmah kisah ini, jangan memusuhi kebaikan. Jadikan jabatan yang Bapak miliki mempermudah kebaikan. Maka insya Allah kebaikan itu akan memudahkan Bapak masuk dalam surga. Bagaimana menjadikan jabatan itu menjadi kebaikan? Jangan takabur, jangan sombong. Jangan mentang-mentang bupati mau sombong. Apa bupati? 2 periode Pak, 10 tahun. Lepas itu wabillahi taufiq wal hidayah. Ganti lagi Pak. Bupati aja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Tapi tadi saya lihat-lihat Pak Bupati, saya ini belum 2 jam saya kenal beliau, tapi rasanya akrab betul. Saya lihat beliau tadi sambutan, saya bilang ini Pak Bupati pasti tidak tahu marah ini orangnya. Senyum aja di mulutnya, senyum-senyum. Saya bilang pantas awet muda. Kalau saya Pak Bupati, bukan saya kata Bapak tadi, lihat saya lebih muda lagi Pak. Saya ditanya kenapa Ustadz awet muda? Karena saya selalu cita-cita poligami. Cita-cita aja. Karena kalau kita cita-cita Pak, selalu kita rapi, bersih pakai parfum. Tapi kalau tidak ada cita-cita, sisir pun tidak lagi, tidak mau pakai parfum. Sudah ada istri saya. Maka cita-citalah saja Pak. Kalau dikabulkan alhamdulillah. Kalau tidak ya nasib. Tapi bu, serius ini bu. Suami itu tergantung istri. Wallah. Tergantung istri. Kalau istrinya sopan bicara,
Istrinya berpakaian yang baik ketika ada suaminya. Tidak pernah bicara bantah suami. Saat suaminya masakannya sudah siap, wanita manapun yang menggodanya tidak akan tergoda. Kenapa? Karena ada bidadari di rumahnya. Pasti. Tapi ini suka ngomel, malas masak, penampilan ala kadarnya. Kita pulang, la haula wala quwata illa billah. Daster 3 hari tidak dicuci, kelihatan tali BH, rambut digulung-gulung pakai plastik, muka dikasih bedak putih, dikasih pula itu timun matanya, lalu dia cabut bulu keteknya di depan televisi. Bagaimana kita tidak stres? Dikasih tahu, ibu ganti-ganti tuh dastermu, kelihatan semua tali BH. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, bung. Cobalah kalau pulang suami, bu, sambut suami. Apalagi ibu yang polisi suaminya. Coba kasihan itu lihat bapak polisi. Coba lihat itu bapak polisi. Rasanya ndak ada enaknya hidupnya. Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah, tembak pantatnya. Siap salah komandan. Di warung kopi baru masuk dicurigai lagi. Minta ditraktir, minta ditraktir. Kenapa itu enak? Enggak. Di jalan ngirup oksigen bau. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Kenapa kau tidak lawan? Bodohin. Apa dong dilawan? Dia Kapolres. Coba lihat kasihannya itu polisi. Coba kalau polisi istri kita dah pulang dimarah sama komandan, sabar bang. Memang begitulah jadi polisi. Insya Allah kalau abang sabar, insya Allah akan menjadi amal. Masa abang yang mau marah sama Kapolres? Sudahlah, memang begitulah takdirnya. Sudah. Lalu ibu peluk dia sambil menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Lambat laun buka baju. Suami marah-marah, ibu peluk. Suami ibu marah-marah, peluk lagi dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai tenang. Jangan malah pura suaminya sudah pensiun batu-batu, dia pangkulah suaminya sambil menyanyi, dia usap-usap rambutnya. Bila Israel datang menjemput. Ya, tuh 2 hikmah dari kisah tadi pak. Nanti lain kali kita bahas soal suami istri, bagaimana kewajiban berdua. Yang kedua, pak bu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kita dengar tadi cerita, semua tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, jadi. Mana bisa orang Bugis bisa jadi GM di Cilacap? Tidak mungkin, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, bisa. Tidak ada yang mustahil pak. Mana bisa orang miskin pengangguran, rumahnya ngontrak-ngontrak, kok bisa pergi umroh? Bisa kalau Allah yang mau. Mana bisa kita ini sudah bertahun-tahun punya anak, tidak mungkin kata dokter. Kalau Allah yang mau, bisa. Mana bisa anak kita sekolah tinggi-tinggi, itu kata kita. Kalau Allah yang mau, bisa. Semua orang punya masalah pak. Ibu-ibu, ini nih, apa ada di sini yang tidak punya masalah? Oh, muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ini bapak-bapak, semua kita punya masalah pak. Kalau ada masalah, Allah cuma minta, dekatkan dirimu kepada aku. Takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara dekatkan diri kepada Allah? Ketika ada masalah, mau naik pangkat, mau naik jabatan, mau perbaiki ekonomi, jangan cari muka sama bupati, capek. Iya pak, siap pak, siap. Aduh, bapak disenang sama bupati, kalau istrinya bupati tidak senang, tidak jalan juga. Benar wallah. Cari muka sama Kapolres, capek. 2 tahun kemudian mutasi, cari muka baru lagi. Lebih bapak jadi polisi, kerja aja yang baik. Laksanakan sebagai polisi promoter, biar Allah yang jaga jabatan dan pangkat bapak. Kalau Allah yang jaga pangkat jabatan bapak, kecil jadi Kapolres, kecil. Dan itu ada jalannya pak.
Yang saya cerita saja tadi tidak ada jalannya, bisa terjadi. Apalagi yang ada jalannya. Bapak sebagai polisi, ada jalannya jadi kapolsek, ada jalannya jadi kapolres. Kenapa? Bapak polisi. Dan tidak ada jalannya, das atlatif jadi kapolres. Tidak ada jalannya itu, bos. Maka tidak usah putus asa. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan cari muka sama manusia. Gimana caranya? Contoh bupati dengan ajudan. Coba lihat bupati dengan ajudan. Panggil ajudan. Ajudan! Biar lagi tidur langsung lompat. Siap komandan. Coba kapolres nanti kalau dipanggil ajudannya. Siap komandan. Biar lagi makan kacang. Siap perintah. Kira-kira Pak Kapolres ada panggil ajudan. Ajudan, tunggu dulu Pak. Dia injak lehermu. Allah manggil kita 5 kali sehari semalam. Hayya 'alas shalah. Sini. Saya kasih kau yang kau mau. Hayya 'alal falah. Sini. Saya kasih kau kemenangan. Tapi ada jawaban kita. Tunggu. Masih ada rapat. Tunggu. Ada tamu. Allah. Ya sudahlah, kau urus tamumu. Karena saya cari kau. Saya ajak kau. Saya mau kasih kau kemenangan. Saya mau kasih kau kekayaan. Saya ajak kau kemenangan. Tapi kau lebih urus manusia. Sudah, uruslah itu urusanmu. Wajar. 30 tahun jadi polisi tidak bisa lepas dari BRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bu-ibu, ibu nih sengsara. Suami kok jelek sifatnya, makin kesini makin hilang sifat baiknya yang dulu kita kenal. Jangan curhat di medsos. Ibu ambil sajadah, ngadu kepada Allah dalam solat. Namanya solat hajat. Selesai solat hajat, ngadulah ibu. Doa tidak harus menghafal yang ada di buku. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Adik-adik mau lulus fakultas kedokteran, adik-adik mau punya kerja jadi pegawai, mau lulus jadi polisi, jangan nyogok. Karena kalau kau nyogok semua gaji-gajimu haram. Mau jadi anggota DPR jangan nyogok. Karena kalau kau nyogok gajimu sebagai anggota DPR itu haram. Maka lebih baik curhat kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu menjaga